Sejumlah janji yang dinilai tidak realistis terus diluncurkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Setelah sebelumnya menjanjikan Indonesia tidak akan impor sama sekali, kini tim sukses Prabowo Sandi yakni Partai Keadilan Sejahtera melontarkan janji kampanye yakni SIM seumur hidup, penggratisan pajak kendaraan bermotor, dan gaji guru 20 juta rupiah per bulan. Apa dampak elektoral janji-janji surga ini bagi pasangan calon yang menjualnya? Bagaimana psikologi pemilih saat ini menanggapi janji-janji muluk semacam ini? Telah hadir di studio pakar psikologi politik Profesor Hamdi Muluk. Selamat pagi, Prof. Pagi. Ini artinya janji muluk dibahas oleh Prof. Hamdi Muluk ya. Kalau tadi saya bilang muluk, saya realistis orangnya. Prof. Hamdi orang yang realistis. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa janji muluk ini bisa muncul, Prof? Apakah ini bentuk frustrasi dikarenakan narasi apa yang akan dikeluarkan sudah habis begitu, kehabisan ide, atau ini merupakan hook untuk penggait suara masyarakat? Ya memang secara umum ya ada kecenderungan di banyak tempat juga, misalnya janji-janji populisme itu memang sering dilontarkan. Cuma biasanya kalau politisi yang pintar dia akan mengukur janji populisme yang masih masuk akal itu seperti apa. Ini artinya politisinya yang menjanjikan ini pintar atau tidak, Prof? Menurut saya bodoh sebenarnya. Menurut Prof bodoh, ya, karena tidak bisa mengukur. Ya karena begini, toh nanti ketika janji ini dilontarkan, publik ini kan pada pintar sebenarnya. Artinya pasti orang-orang pintar akan bersuara. Misalnya orang-orang yang mengerti betul tentang seluk-beluk ilmu politikal ekonomi politik. Itu kan dengan gampang akan dianalisis memakai ilmu kebijakan publik kan. Ya, seperti tadi komentarnya siapa tadi yang kita udah lihat itu ya, pengamat yang mengatakan itu kan bisa dihitung. Kalau ini dilaksanakan, nanti akan berdampak kepada penyelenggaraan negara keseluruhan. Ya. Pajak itu kan akan dipakai untuk kepentingan untuk rakyat juga. Ya, APBN itu kan sudah diatur sedemikian rupa, ya, sehingga satu sektor dan sektor lain akan berkaitan. Jadi sudah dihitung itu asumsinya kita akan punya pajak berapa triliun misalnya. Kalau komponen ini hilang, nanti akan menjerit misalnya pajak itu untuk keperluan misalnya pembangunan jalan, ya, untuk diberikan juga ke dana alokasi khusus ke Pemda gitu. Nanti akan menjerit semua gitu. Baik. Keseimbang itu akan terganggu. Jadi akan mengganggu spektrum itu yang jadi lain. Tidak rasional begitu. Toh nanti APBN itu kan diusulkan oleh pemerintah, dibahas di DPR, diketok gitu. Ketika itu misalnya tidak realistis, tidak rasional, kan tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dieksekusi. Apa konsekuensinya kemudian dari janji-janji muluk ini kepada suatu calon yang melontarkannya atau tim paslon yang melontarkannya atas nama calon ini? Kalau nanti rasionalitasnya di dalam sebuah debat-debat publik tidak mendapatkan justifikasi, dengan sendirinya publik mengatakan ya yang melontarkan memang tidak mengerti masalah. Ya, kalau dia tidak mengerti masalah, kenapa harus kita pilih? Simple kan? Akan berimplikasi pada bagaimana publik memilih atau tidak memilih. Iya, betul. Betul. Jadi karena kan ada hal-hal yang sebenarnya sebuah rasionalitas yang sangat mudah ditangkap oleh publik. Misalnya, selama ini kan tidak pernah ada misalnya cerita tentang sebuah kebijakan SIM seumur hidup. Ya, karena memang ada rasionalitas di balik SIM itu secara dibikin periodik gitu loh. Betul. Ya berlaku karena biasanya ya untuk mencegah ada pelanggaran-pelanggaran begitu ya. Dan juga ini merupakan kompetensi kan? Iya, kompetensi. Setiap periode kompetensi itu harus diuji lagi gitu loh. Tidak ada yang berlaku seumur hidup gitu dimanapun begitu. Itu kan jadi aneh gitu. Atau misalnya kalau misalnya pajak kendaraan itu dinolkan, itu Anda kebayang nggak? Jalan akan penuh dengan semua kendaraan pribadi. Betul. Jadi rasionalitas di balik pengenaan pajak itu salah satunya adalah untuk pembatasan. Begitu. Dan tadi dikatakan oleh DPP PKS bahwa ini hak orang miskin dikarenakan orang kaya sudah dapat tax amnesty. Apple to apple tidak? Tidak. Jadi misalnya kalau Anda untuk mengatasi kemiskinan ada kebijakan yang lain yang bisa kita bikin gitu loh. Bukan dengan menggratiskan pajak kendaraan. Baik. Gitu. Prof, ini beberapa janji muluk disampaikan oleh PKS. Ada 3 janji. SIM, kemudian pajak kendaraan dan juga gaji guru 20 juta rupiah per bulan. Dan justru ini dipatahkan oleh tim Prabowo Sandi sendiri dalam beberapa kesempatan begitu. Nah, apakah kemudian janji-janji muluk ini memiliki dampak yang
negatif terhadap pasangan 02 yang ternyata ada internal fighting sendiri, ketidaksetujuan internal sendiri. Iya, publik kan mengamati seperti yang saya bilang tadi. Publik juga punya rasionalitas untuk menangkap apa yang menjadi perdebatan itu dan mana ya perdebatan-perdebatan yang rasionalnya masih ada, rasionalitasnya masih ada, itu kan gampang ditangkap. Oke, 20 juta. Apakah sudah dihitung betul misalnya? Postur APBN kita tuh sudah ada undang-undangnya. Diketok itu nggak boleh lebih dari 20% dana pendidikan. Kalau misalnya APBN kita cuma sekian ribu triliun, kalau Anda naikkan 20 juta, kali sekian juta guru, itu melebihi 20% tidak? Itu kan nggak mungkin dilaksanakan. Gitu. Dengan logika seperti itu, argumennya sudah mental dengan sendirinya. Kalau sudah mental, berarti publik menilai, wah, Anda yang mengusulkan itu nggak mengerti bagaimana harus mengurus negara. Kalau Anda tidak mengerti mengurus negara, kenapa kami harus pilih? Baik. Itu poinnya. Oke, Ya. Kalau dari sisi psikologi politik, Prof, apakah ini sebenarnya bentuk ketidakkompakan antara internal tim ini? Yang satu melempar wacana, yang satu mematahkan. Oh, itu jelas gitu loh. Jadi kalau itu bisa kita pastikan tidak ada soliditas di dalam. Harusnya kan kalau solid, mulai dari awal visinya seperti apa, misinya seperti apa, paslon ini, dan diturunkan menjadi programnya rinci seperti apa, dan itu harus tersosialisasi secara merata ke semua tim kampanye begitu. Prof, apakah masyarakat sudah cerdas yang juga sudah paham bisa membedakan mana janji muluk dengan janji yang realistis? Iya pasti, kan itu logika yang tidak terlalu sulit. Seperti tadi saya katakan, oke, janji 20 juta. Ya, orang kan bisa gampang bantah. Guru ada berapa sekarang? Kali sekian 20 juta itu. Oke. APBN kita berapa? Oke. Itu lebih nggak dari 20%? Lebih 20% menangkal undang-undang. Ya, itu maksud saya. Ketika APBN itu disusun, kan sektor-sektor itu dihitung semua. Dan itu harus diketok oleh DPR. Jadi misalnya nanti kalaupun Anda menjadi presiden gitu ya, Anda sudah terlalu berjanji, misalkan 20 juta misalnya gitu ya, Anda mengatakan gitu. Ketika Anda jadi presiden, ternyata itu akan melanggar undang-undang, kan nggak bisa dieksekusi juga. Apakah pemerintah sudah serealistis itu? Maksud saya pemilih sudah serealistis itu. Kadang-kadang ada faktor non realistis, kemudian tidak memakai nalar gitu dalam memilih. Memang publik ya sulit mencerna hitung-hitungan yang lebih complicated. Misalnya ya, soal misalnya kaitan inflasi dengan hal-hal hitung-hitungan ekonomi yang lebih jelimet lah. Misalnya debt service ratio seperti itu, apa kaitan dengan inflasi, apa kaitan dengan neraca transaksi berjalan, itu terlalu complicated buat masyarakat. Baik. Tapi yang tadi terlalu gampang sebenarnya. Terlalu gampang. Guru ada berapa? Kali 20 juta, APBN kita untuk guru itu 20% cuma berapa triliun. Ini artinya pelemparan janji-janji muluk justru akan merugikan paslon yang melemparkannya dan masyarakat saat ini sudah cukup cerdas. Dia akan kehilangan kredibilitas dengan sendirinya. Baik. Terima kasih Profesor Hamdi Muluk atas waktunya pagi Sama-sama, ini. Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Prof. Hamdi dan kami akan kembali usaha jeda berikut ini. Sejumlah janji yang dinilai tidak realistis terus diluncurkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Setelah sebelumnya menjanjikan Indonesia tidak akan impor sama sekali, kini tim sukses Prabowo Sandi yakni Partai Keadilan Sejahtera melontarkan janji kampanye yakni SIM seumur hidup, penggratisan pajak kendaraan bermotor, dan gaji guru 20 juta rupiah per bulan. Apa dampak elektoral janji-janji surga ini bagi pasangan calon yang menjualnya? Bagaimana psikologi pemilih saat ini menanggapi janji-janji muluk semacam ini? Telah hadir di studio pakar psikologi politik Profesor Hamdi Muluk. Selamat pagi, Prof. Pagi. Ini artinya janji muluk dibahas oleh Prof. Hamdi Muluk ya. Kalau tadi saya bilang muluk, Kak. Saya realistis orangnya. Prof. Hamdi orang yang realistis. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa janji muluk ini bisa muncul, Prof? Apakah ini bentuk frustrasi dikarenakan narasi apa yang akan dikeluarkan sudah habis begitu, kehabisan ide, atau ini merupakan hook untuk penggait suara masyarakat? Ya memang secara umum ya ada kecenderungan di banyak tempat juga, misalnya janji-janji populisme itu memang sering dilontarkan. Cuma biasanya kalau politisi yang pintar, dia akan mengukur janji populisme yang masih masuk akal itu seperti apa. Ini artinya politisi yang menjanjikan ini pintar atau tidak, Prof? Menurut saya bodoh sebenarnya. Menurut Prof bodoh, ya, karena tidak bisa mengukur. Ya karena begini, toh nanti ketika janji ini dilontarkan,